dari disertasi fokus pada fungsi alegoris dari film-film ini dalam mengkontekstualisasikan beragam konteks sejarah dan serta membahas wacana keindonesiaan. Dan referensi utama saya adalah yang pertama buku Adam Lowenstein, Shocking Representation, di mana dia mengeksplorasi beberapa film horor internasional yang kemudian dia kaitkan dengan konflik sosial sebagai konsekuensi dari Perang Dunia Kedua, pengeboman Hiroshima, dan juga Perang Vietnam. Kemudian referensi kedua, Translating Time oleh Lim Bliss Chua yang mengeksplorasi beberapa film fantasi atau horor Asia yang dikaitkan dengan konteks filosofis dan postkolonialisme lewat konsep Lini Blake, The Wound of Nations, ini hampir bersamaan dipublish dengan Lowenstein's Shocking Representation. Blake beragam cara bagaimana konvensi sinema horor internasional memungkinkan penonton untuk terlibat dengan trauma masa lalu. Jadi 3 buku ini merupakan referensi utama yang melihat film horor sebagai alegori terhadap suatu trauma sejarah. Dan alegori itu sendiri adalah sebuah metafora yang diperluas, di mana objek, manusia, dan tindakannya dalam narasi film disamakan dengan makna yang berbeda di luar narasi itu sendiri. Makna tersebut memiliki signifikansi moral, sosial, religius, atau politis, dan para tokoh seringkali menjadi personifikasi dari ide-ide abstrak. Dalam tradisi kajian horor internasional, kita bisa lihat contoh misalnya film Vangelis tahun 1960, Eyes Without a Face, itu merupakan alegori horor kekejaman Nazi. Sedangkan contoh lainnya, Kaneto Shindo's Onibaba tahun 1964 dari Jepang, Lowenstein melihat ini sebagai teks trauma yang terkait dengan peristiwa pengeboman Hiroshima. Dan ketika kita berbicara mengenai trauma, apa sih trauma sejarah Indonesia? Tentu saja yang pertama yang masih membekas adalah tahun 66 sampai 67 terkait dengan pembunuhan para orang-orang yang komunis yang hingga saat ini masih belum terrekonsiliasi, pembunuhnya pun masih ada di sekitar kita. Dan kemudian bagaimana wacana komunisme ini sebagai monster itu masih terus diolah sehingga komunisme ini terus menjadi hal yang seperti hantu atau monster yang selalu ada di sekitar kita meskipun sebetulnya tidak ada tetapi terus digaungkan oleh rejim Orba dan bahkan hingga kini masih ada politikus yang menggunakan monster komunisme ini sebagai sesuatu yang menghantui kita pun sudah mulai tidak laku tapi ternyata masih ada yang percaya bahwa komunisme itu masih berusaha untuk masuk ke Indonesia. Dan tentu saja ini berdampak pada represi atas kelompok minoritas, misalnya keluarga korban pembunuhan, para tahanan politik, dan juga wanita. Kemudian juga trauma lainnya adalah trauma Orde Baru yang represif dan otoriter. Meskipun mereka sudah tidak ada, tapi 32 tahun Orba itu telah melahirkan atau mengakar sehingga ideologi Orba yang dipenuhi oleh KKN itu masih tercium hingga saat ini dan masih merupakan trauma yang terbuka lebar. Kemudian juga terkait dengan tumbangnya Orba, peristiwa 98 pun ini masih menyisihkan banyak pertanyaan, masih belum terrekonsiliasi, khususnya bagi mereka yang etnis Tionghoa yang banyak menjadi korban. Dan ini pun sangat traumatis, banyak sekali film-film yang berlatar belakang etnis Tionghoa yang sering menyinggung mengenai peristiwa 98 ini. Kenapa? Karena memang belum terrekonsiliasi. Dan juga mungkin terkait dengan patriarchal power di Indonesia yang masih tetap melihat wanita itu sebagai objek. Wanita sebagai ancaman bagi dunia patriarki dan dijadikanlah mereka sebagai monsters feminine. Jadi ada beberapa trauma sejarah yang terkait dari berbagai peristiwa ataupun konteks kelompok manusia. Oke, dan kembali ke disertasi yang saya tulis, saya di sana membahas 6 film yang saya bagi dalam 3 kategori yang dengan menggunakan 3 pendekatan berbeda dan 2 set film pertama ini saya kategorikan dalam film yang merupakan alegori konflik antara pemuda aktivis dan rejim Orba yang represif.
Dan film yang saya bahas, yang pertama adalah film Jelangkung. Ini merupakan mungkin satu film penting ya setelah masa reformasi yang menunjukkan bagaimana para pemuda mencoba untuk melawan atau mengeksplorasi hal-hal yang tidak mereka ketahui atau yang dulunya dianggap tabu. Dalam konteks ini mereka digambarkan sebagai pencari hantu. Film Indonesia dulu dihindari, tapi di sini malah dicari, dan kemudian style yang mirip dengan video klip juga menunjukkan ini gaya eksperimental dari Rizal Mantovani. Jadi saya melihat Jelangkung ini secara alegoris menggambarkan perjuangan dan negosiasi antara para aktivis pemuda yang direpresentasikan oleh para pemain tokoh utama dan kekuatan Orba yang meskipun sudah hilang, sudah mati, tetapi sebetulnya masih laten, muncul, mengakar, bahkan ketika Orba sudah tumbang. Digambarkan juga bagaimana mereka satu persatu mati di akhir cerita. Ini menggambarkan adanya kekuatan laten dari Orba yang masih terus menggerogoti masa kini. Dan film kedua adalah film Keramat yang dibuat dengan gaya dokumenter ketika menggunakan kamera yang terus bergerak. Di sini saya melihat Keramat sebagai alegori terhadap atau dari pembenturan ideologi antara rejim Orde Baru dan reformasi terkait konteks pemuda yang dianggap ideal. Jadi ada adegan ketika pemuda kesurupan dan sebagainya, itu adalah ketika pemuda tersebut menjadi sangat menurut, sangat diam dan tidak aktif. Nah, itu adalah gambaran ideal dari pemuda di Orde Baru. Tetapi dalam film ini, para pemuda ini sekali lagi sama seperti Jelangkung mencari sesuatu yang dianggap tabu, yang dulunya tidak boleh, dan mereka melakukan hal tersebut karena itulah identitas mereka. Dan di sini terjadi perbenturan ketika mereka harus masuk ke dalam satu lingkungan yang asing bagi mereka, yaitu di mereka mendaki gunung dan menghadapi hal-hal supernatural yang saya alegorikan sebagai perbenturan ideologi antara pemuda masa kini dan juga nilai-nilai idealistis Orba terhadap pemuda. Dan dua film berikutnya saya melihatnya dari sudut pandang performativitas gender. Jadi film yang saya ambil adalah Air Terjun Pengantin dan juga Arwah Goyang Karawang. Dua film ini saya lihat sebagai alegori perseteruan konsepsi gender antara rejim Orba dan masa kontemporer. Kedua film ini menunjukkan perseteruan dan negosiasi antara konsepsi gender Orde Baru yang masih bertahan melawan konstruksi gender pasca Orde Baru. Konstruksi gender Orde Baru menginginkan kekuasaan patriarkal yang stabil, namun di saat yang sama juga menjadikan wanita sebagai ancaman ya, atau dijadikan objek. Konstruksi gender masa reformasi menunjukkan adanya kesadaran yang ditumbuhkan dari kesetaraan gender. Jadi dua film ini menampilkan tokoh wanita yang kuat ya. Di film Air Terjun Pengantin ada tokoh wanita diperankan oleh Tamara Blazinski yang berhasil mengalahkan sang dukun, dan secara visual banyak sekali hal-hal simbolis yang dilihat sebagai kemenangan gender wanita di sana terhadap gender pria yang direpresentasikan oleh sang dukun. Kemudian di film Arwah Goyang Karawang, DP dan Jupe almarhum juga berani menggunakan tubuh mereka bukan sebagai sesuatu yang dieksploitasi, tetapi sebagai kekuatan. Jadi mereka menunjukkan atau menggunakan power of their body ya, to show bahwa mereka itu superior. Dan mereka juga di sini sebagai dua tokoh utama. Dan banyak juga hal-hal visualisasi dan simbol lain di dalam filmnya. Dua film terakhir yang saya pilih dikaitkan dengan alegori dari sejarah traumatis etnis Tionghoa, khususnya dalam konteks pembekapan suara minoritas. Dan dua film yang saya angkat adalah film Karma, mungkin film horor pertama berlatar etnis Tionghoa ya, setelah zaman reformasi, yang dilatar belakangi oleh trauma sejarah yang dialami oleh keluarga di dalam cerita tersebut, yang saya lihat sebagai alegori kesunyian yang ditunjukkan lewat ketidakhadiran tokoh ibu dalam keluarga tersebut. Dan
ketidakhadiran tokoh ibu ini juga dapat dibaca sebagai the absence of Ibu Pertiwi yang siogianya menjaga dan membuat mereka merasa nyaman dan aman, tetapi tidak ada di sana. Dan kemudian film kedua adalah The Act of Killing. Meskipun ini sebetulnya bukan film horor, bahkan ini film dokumenter, namun saya berpendapat bahwa secara isi konten lebih mengerikan dibandingkan dengan film horor fiksi lainnya. Karena secara definisi, suatu film disebut horor itu jika memunculkan reaksi atau emosional fear and disgust, dan juga menunjukkan hal-hal yang unthinkable, yang tidak terbayangkan dilakukan. Dan 3 aspek tersebut dapat dilihat di dalam film ini. Ketika sang penjagal merekonstruksi bagaimana mereka membunuh para orang-orang yang dianggap komunis, itu sangat mengerikan, tidak terbayangkan, memunculkan rasa takut dan juga jijik sekaligus, sehingga dari sudut pandang itu, maka The Act of Killing secara alegoris dapat dilihat sebagai suatu hal yang mengingatkan kita pada sejarah. Dan di sini saya lihat bagaimana film ini menunjukkan pembekapan etnis Tionghoa Indonesia yang ditunjukkan baik secara harfiah lewat visualnya, lewat dialog dari para penjaga, dan juga secara metafor. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit tantangan yang dihadapi oleh pengkaji film dalam segala genre, dan khususnya mungkin genre horor. Yang pertama adalah secara kuantitas dan kualitas, kita pengkaji horor Indonesia itu masih jarang terbit di jurnal berbahasa asing. Ada, tetapi jumlahnya tidak banyak. Dan ini sebetulnya penting karena penerbitan di jurnal internasional berarti lebih banyak pembaca asing yang bisa memahami kondisi ataupun variasi dari pengkaji-pengkaji film dalam konteks film Indonesia. Juga masih kurang diseminasi di dalam seminar-seminar internasional yang membawa film Indonesia. Kemudian tantangan kedua adalah bagaimana mencari metode atau kajian atau topik yang tepat dan menarik. Jadi bagaimana cara memilih film, metode apa yang tepat, dan diterbitkan di mana atau didiseminasikan di mana. Nah, ini juga merupakan tantangan tersendiri. Ketiga, tantangan terkait kebaruan yang ditawarkan dan kontribusi pada masyarakat. Jadi ketika kita menganalisis, kita perlu melihat juga urgensi atau kebaruan dari penelitian tersebut, sehingga jangan sampai kita mengulang-ulang lagi film yang sama dengan metode yang sama, tapi kita lihat apa yang bisa ditawarkan lewat penelitian kita, dan lebih bagus lagi jika penelitian ini dapat berguna secara langsung, secara aplikatif terhadap masyarakat. Dan tantangan berikutnya yang terakhir adalah terkait referensi. Dengan penelitian film yang sangat tersebar, maka cukup sulit untuk menemukan referensi yang kita inginkan, khususnya dalam film Indonesia yang kebanyakan dilakukan dalam bahasa Indonesia, sehingga ketika kita cari Google search misalnya, kata kunci memang bisa keluar, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar untuk dapat menemukan referensi yang baik. Jadi ini mungkin PR juga, bagaimana kita perlu ada source data, pool data yang lebih baik, yang lebih bagus sistemnya, sehingga bisa diakses dengan lebih mudah. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan kita hari ini adalah bahwa sinema horor tidak hanya sebatas hiburan atau media olahraga jantung semata, karena ada banyak topik dan metode yang dapat dipilih dalam mengkaji genre horor ini. Dan salah satunya adalah mengkaji horor sinema sebagai suatu bentuk alegori dari sejarah. Jadi kita bisa melihat dari sisi sudut pandang traumatik, nostalgic, political, atau cultural point of view. Namun patut diingat bahwa tidak semua film horor adalah alegori. Dan dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa horor sinema tidak saja berfungsi sebagai suatu katarsis yang ditonton orang untuk dapat mengalami suatu perasaan emosi tertentu, tetapi juga bisa sebagai media rekonsiliasi atau melawan lupa, penyembuhan trauma, kritik sosial, kritik politik, atau budaya.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti pertanyaan dapat dilakukan pada Q&A sessions.